Halo Om, ketemu lagi di Om Awan Channel. Kali ini kita ngobrol santai dengan Om Yugo. Nah, siapa sih Om Yugo ini? Kenapa kita ngobrol-ngobrol di sini? Om Yugo, perkenalkan dulu Om Yugo. Selamat sore lah ya. Selamat sore, salam kenal. Nama saya Yugo Pus atau lebih sering dipanggil Opus ya, Yugo Pus lah. Saya dari Tangerang, tepatnya Ciledug. Opus itu dari sepedanya? Kebetulan nama sepedanya Opus dan saya gabungkan dengan nama saya jadi Yugo Pus gitu. Yugo Opus. Jadi Om Yugo ini dari FedTangs, Federal Tangsel Om Yugo ya? Federal Tangerang dan sekitarnya. Federal Tangerang dan sekitarnya. Yeah. Jadi habis dapat cerita nih dari Om Yugo. Om Yugo ini baru datang dari Banda Aceh 2 hari yang lalu. Tepatnya dari Sabang Om. Dari Sabang? Dari Sabang. KM0? KM0, alhamdulillah KM0. Goes dari Ciledug sampai KM0? Ya, jadi saya goes dari Tangerang, saya explore ya Om, makanya saya explore dari Tangerang, Lampung ke Palembang, dari Palembang saya ke Jambi, dari Jambi saya ke Batam, dari Batam saya ke Bengkalis, Dumai, terus seterusnya untuk ke Sabang. Waduh, totalnya berapa kilo tuh? Target saya sih sebenarnya 6.000 km. Targetnya 6.000? Untuk dua lintas, yaitu lintas timur dan barat. Karena kemarin saya baru dapat lintas timur, kurang lebih kemarin saya baru dapat 3.600 kilo. Masya Allah, kurang lebih 3.600 kilo. Dalam waktu? 53 hari saya sampai di Sabang. 53 hari Om sampai di Sabang. Panjang Om kalau ceritain Om. Panjang gitu ya. Nggak berapa episode nggak bakal habis nih ya. Nggak habis. Kita ambil yang satu aja, yang paling berkesan buat Om Yugo di mana? Hampir semua tempat berkesan, cuman yang paling benar-benar nyangkut di hati itu saya di Rantau Prapat. Rantau Prapat, Sumatera Utara udah tuh ya? Iya, Sumatera Utara. Jadi saya dekat dengan salah satu keluarga, salah satu penduduk. Saya 1 minggu di sana, saya benar-benar menikmati jadi orang sana. Apa yang dapat selama seminggu sana Om Yugo? Saya belajar bikin makanan tradisional Tapanuli, itu namanya holat Om. Oh, itu yang ikan mas itu bukan? Dari ikan mas, kebetulan dari ikan mas diasepin sama itu dari kayu-kayuan. Om Yugo, itu kan mulai dari Ciledug sampai KM0 segala macam itu persiapan apa sih Om Yugo sebelum, kan udah kepikiran nih saya mau ke sana pulang pergi 6.500 dari awal tuh apa sih yang mesti dipersiapkan? Kalau orang yang biasa bersepeda sih saya rasa nggak ada perlu persiapan yang khusus Om ya, karena kan kalau kita udah sering sepedaan otomatis secara nggak langsung kan fisik kita secara nggak langsung terlatih ya. Saya biasa sepedaan, tapi 3.000 kilo sih kayaknya mikir aduh gimana caranya. Sebenarnya sih lebih ke dasarnya kemauan ya Om. Mental jadinya kemauan ya. Kalau ada kemauan mental kebentuk. Mental kebentuk ya. Secara nggak langsung seperti itu. Jadi sebenarnya kemauannya dulu, mental kebentuk udah hajar aja gitu. Ikuti alurnya aja. Ikutin alurnya aja. Itu gimana? Kan kita kalau misalnya kebayang ya, kalau misalnya saya gitu yang belum pernah gitu ya. Nginapnya di mana, bersih di mana, sholat, makan segala macam gimana? Kalau saya kemarin yang saya lakukan kemarin, kalau dalam 1 hari itu saya punya target Om. Dalam 1 hari itu saya paling minim 100 kilo. 100 kilo? Paling minim. Itu kalau misalnya itu 3.500 kilo, berarti harusnya 30 hari udah ya? selesai. Ya, Cuman betul. Kenapa saya lama? Karena saya tadi itu saya ekspor ke dalam. Ya? Jadi sebelum 100 kilo itu saya mapping dulu Om. Saya mapping di satu tempat kira-kira. Tapi saya nanya dulu, ini lokasi sini aman nggak gitu kan? Saya nanya-nanya, setelah sekiranya nyaman atau udah saya di situ. Biasanya yang pertama saya hubungin itu Polsek. Oh, Polsek. Polsek. Polsek, kalau nggak Koramil, kalau nggak teman-teman komunitas ada 1-2 yang ada di seberang di daerah, baik itu komunitas motor atau sepeda, tapi mereka semua welcome. Semua welcome kepada kita. Pasti helpful, nolong segala macam. Ya, yang penting kita terus terang kita tuh lagi begini dan mereka ya itulah. Koramil, Polsek segala macam itu mereka welcome. Tapi kita kan setelah kita datang dengan permisi lah. Permisi. Kita begini, tapi mereka selama ini mereka welcome Om. Bawa kayak semacam surat keterangan atau apa? Oh enggak, saya waktu itu cuman saya menyerahkan KTP, data diri saya, terus saya jelaskan tujuan saya mau kesini dan mereka ngasih tempat. Mereka luar biasa.
Bahkan di beberapa tempat saya malah di satu polsek itu saya dikasih fasilitas di satu ruangan yang ber-AC. Malah dikasih. Padahal kita istilah kata cuma numpang tidur gitu. Kan. Jadi kalau Om Yugo itu jalan tuh hanya di siang hari? Kalau di Sumatera saya beraninya cuma siang, karena kalau malam yang pertama saya kendaraannya Om. Karena kan yang kendaraan yang kita lewatin tuh yang tonasenya gede-gede Om. Mobil-mobil gede gitu. Truk bos gede gitu ya? Bus gitu ya. Itu musuhnya ya? Musuhnya. Tapi bawa ini kan, penerangan segala macam itu? Bawa. Cuman saya lebih safety jalan siang. Terus kedua kan di beberapa titik tuh kita nyari warung masih susah Om. Karena kan jalanan masih didominasi sama perkebunan sawit dan karet. Karet ya? Ya. Tapi nggak pernah lewatin yang kiri kanan hutan itu? Pernah. Oh, pernah juga? Pernah. Tapi nggak se-ekstrim yang dipikirkan. Tapi enak aja lah gitu. Enak aja ya? Enak aja. Yang ekstrim itu cuma di pikiran kita ya? Kita jalanin sih enak aja ya? Iya. Misalnya dalam kondisi puasa ini tetap puasa atau? Waktu itu saya pernah nyoba, saya pernah puasa. Pernah puasa. Tapi kita nggak main hajar-hajar gitu. Ya? Tapi ada apa ya, kalau dibilang trik tertentu lah. Kalau pagi saya batasi dari jam sekian sampai jam sekian, nanti jam sekian istirahat, terus nanti lanjut lagi gitu Om. Luar biasa. Om, balik perjalanan ke Sumatera lagi nih Om, ke KM0, luar biasa ya Om. Saya sendiri sampai sekarang nggak kepikir 3.500 KM0 dari Tangerang. Aduh, kayaknya mental saya emang nggak akan ada tuh kayaknya. Hebat emang Om Yugo. Itu perjalanannya step by stepnya gimana? Dari rumah di Ciledug, dari Ciledug ke Bakauni. Iya, nyebrang habis itu Lampung, ke Lampung. Ke Lampung. Jadi pas di Lampung itu saya nggak langsung ke Bandar Lampungnya, tapi saya ngecamp di namanya Kalianda Om. Itu pantainya kalau saya bilang keren bener tuh. Kenapa? Keren bener tuh Kalianda itu. Ya Kalianda, jadi di Kalianda itu saya nggak masuk ke Bandar Lampung, saya ke susur pantainya. Saya ngecamp di pinggir pantai yang sendirian. Waktu itu ada temen yang nemenin dari teman-teman Lampung juga. Dari teman Goeser Federal. Dari Lampung, ada salah satu pesepeda teman dari Lampung. Kita ngecamp di sana dan kita itu memang tempat itu jarang dilaluin kendaraan, jadi masih benar-benar asri dan memang kita ini kurang piknik ya sebenarnya. Kalau daerah Sumatera itu kalau mau kita eksplor luar biasa ya, baru Lampung aja kita nyebrang sedikit udah banyak yang kita eksplor. Udah banyak. Terus pas ke Lampung Timur saya masuk ke Rumah Sakit Gajah Om. Jadi ada satu tempat di itu Waikambas. Waikambas itu ada Rumah Sakit Gajah, saya masuk ke dalam. Itu di Waikambas kan ada, kalau Waikambas kan selama ini kan terkenalnya kan tempat latihan gajah. Sekolah gajah. Taunya di dalam ada rumah sakitnya. Ada Rumah Sakit Gajah juga. Jadi nggak cuma orang doang ya, rumah sakitnya ada juga. Om Yugo, tadi Om Yugo bilang ngecamp. Jadi sebenarnya Om Yugo nih gimana nih, ngecamp, numpang di Polres, numpang di masjid atau gimana? Semuanya, jadi situasional. Situasional Om. Saya bawa keperluan untuk kegiatan outdoor, saya ngecamp, bawa juga. Di satu sisi saya juga mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu saya nggak dapat tempat yang sekiranya aman buat saya ke Polsek, Koramil, masjid atau SPBU. Gitu. Jadi prioritasnya gimana dulu? Prioritasnya ketika kita menjelang malam, apa yang kita tuju itu mana dulu? Kalau saya kembali ke mapping dulu Om. Dari misalkan saya target kan 100 hari, 100 kilo nih. Saya lihat mapping di area sekitar situ kira-kira ada Polsek nggak, ada Koramil nggak. Gitu. Kalau ada perkampungan kita nanya ke orang situ. Kalau sekiranya aman buat ngegelar tenda, saya ngegelar tenda. Tapi kalau masih agak ragu-ragu, udah saya nyari Polsek terdekat. Gitu. Ke masjid nggak pernah? Pernah di masjid. Bedanya apa kalau nginep di Polsek, tenda sama masjid tuh gimana? Kalau saya sebenarnya itu kembali ke kita Om ya. Kalau saya sendiri saya lebih nyaman di Polsek, saya punya alasan. Kalau di Polsek istilah kata itu memang area steril buat keamanan. Kalau di masjid kadang kan pengunjung itu kadang kalau masih dilintas itu Om, jadi masih dilintas itu selalu ramai. Kadang jam 2 pagi masih ada orang istirahat berhenti segala macam. Secara nggak langsung kita terganggu. Terganggu ya. Tapi kalau untuk benar-benar aman ya di Polsek Koramil itu udah pasti aman. Karena kan nyaman. Om Yugo juga bawa-bawaan juga kan, ada handphone, ada dompet segala macam gitu ya. Setelah itu baru ke provinsi berikutnya, terus yang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Habis itu saya ke Jambi. Dari Jambi tuh nggak tahu kenapa tuh saya ingin tahu sama Batam Om. Jadi dari Jambi itu saya habisin Jambi ke pesisirnya. Lah kan jauh benar, dari Jambi berarti ke Batam. Dari Jambi namanya daerah itu Kuala Tungkal Om. Itu kurang lebih hampir 130 kilo dari Jambi kota. Saya ke pesisirnya dan naik kapal kapal Roro dari Kuala Tungkal ke Batam.
Dari sana sampai ke Batam. Sampai ke Batam tuh kurang lebih hampir 5 hari kalau nggak salah. Ya. 5 hari saya ke Batam. Untung nggak bawa paspor. Kalau bawa paspor dia langsung ke Singapura. Itu emang rute itu kepikiran dari awal nggak? Kalau Batam tuh jujur belum kepikiran dari awal karena saya kan tujuan awal itu Kepulauan Inti ya. Kalau nggak salah itu ada 8 provinsi. Dari Batam saya explore dulu. Saya camping itu namanya pantai, salah satu pantai itu di Barelang Jembatan Ketiga. Saya kesana lagi. Saya ngecamp di situ. Air Menanti Om, nama tempatnya pantai Air Menanti. Saya ngecamp di situ 1 malam, terus city tour ya keliling kota dengan teman-teman komunitas di sana. Kalau di sana banyak ya kalau di Batam ya? Ada komunitas namanya kan Padepokan Batam Sakti kalau nggak salah. Itu yang komunitas federal di sana. Saya ngeres di sana dan setelah 5 hari kalau nggak salah, saya pamit untuk bergerak ke Pulau Inti. Jadi di Batam sendiri 5 hari lagi? 5 hari saya di Batam. Di Batam saya 5 hari. Tapi itu selama 5 hari itu nginepnya di Padepokan sama di Explore itu ngecamp gitu. Ngecamp gitu ya? Aduh luar biasa. Dari situ, dari Batam saya ke Bengkalis. Nah kalau yang dari Bengkalis ini ada cerita lucu Om. Bagi saya lucu. Jadi di Bengkalis itu saya turun dari kapal itu 2 kilo dari pelabuhan itu ada musola. Bengkalis itu Riau ya masuknya? Masuk ke Kepulauan Riau. Masuk Riau. Saya dari 2 kilo dari pelabuhan saya berhenti ke musola. Niat awal saya mau cuci tangan Om. Mau cuci tangan saya lihat airnya kok merah. Hitam gitu kan. Akhirnya saya pikir ini torannya kotor nih. Saya geser ke musola berikutnya kurang lebih 1 kilo dari musola pertama. Saya geser yang kedua masih sama airnya masih gitu. Di tempat yang ketiga saya nanya ke penduduk, kan ada penduduk saya nanya, Pak ini airnya memang merah hitam begini? Iya, karena di sini air gambut gitu. Air gambut ya. Dan saya baru tahu memang situ daerah gambut. Nah habis itu treknya saya mapping itu cuma 128 kilo kalau nggak salah dari Bengkalis ke Dumai. Tapi saya jenuh Om. Kenapa saya bilang jenuh? Itu treknya panjang, rata, panasnya luar biasa. Jalanan mulus? Jalanan mulus Om, tapi panasnya kan saya 2 kali dapat panas dari matahari sama pantulan dari aspal coran ini, mantul ke muka. Dan di beberapa titik itu kan pesisir pantai dan sini kebun-kebun sawit tuh, sawit yang gambut. Itu saya sering ketemu beberapa kali papasan sama biawak. Papasannya biawak, bukan biawak. Orang biawak? Bukan orang, biawaknya kaget, saya kaget, sama-sama kaget gitu. Di Bengkalis itu. Dan itu di sana tuh warung masih jauh, masih jarang. Saya udah kehabisan air mineral. Masa kalau saya nggak dapat air minum, kalau saya mati di sini, saya ikhlas lah. Saya sempat ngomong itu dalam hati saya kan. Jarak 20 menit setelah itu ada truk lewat. Truk lewat, dia itu ngasih air mineral itu udah surga buat saya bilang gitu. Udah indah gitu. Indah ya. Jadi itu salah satu pantangan Om Yugo juga sepanjang perjalanannya nggak pernah minta sama sekali ya? Nggak pernah saya minta. Tapi kalau orang ngasih ada dong? Kalau orang ngasih ada 1-2 saya terima, tapi saya nggak minta. Saya garis besar saya nggak minta. Biasanya sepedaan saya nggak pernah kayak gitu, tapi pas di sana itu karena feeling saya karena panas luar biasa, itu serat bannya ini Om, ada yang putus. Ada yang putus, jadi oleng ya? Oleng, saya pikir tadinya kan jari-jari nih, jari-jari. Taunya di itu bannya yang, serat bannya yang putus. Selama perjalanan itu berapa kali ganti ban Om? Saya 3 kali Om. 3 kali? 3 kali saya meledak pertama di Lampung Timur itu, di Waikambas. Saya ganti tuh dari Waikambas sampai ke Batam saya pakai ban pacul Om, pakai ban tanah itu. Berat bener dong. Di aspal pakai ban tanah itu sampai ke Batam, ganti ban. Akhirnya di Batam itu sebenarnya ban masih layak. Cuman saya ganti karena pertimbangan jalan yang saya lewatin aspal. Di selama perjalanan Om, ketemu ini nggak binatang-binatang buas segala macam gitu? Atau karena siang jadi kita nggak ketemu? Alhamdulillah kalau binatang buas sih saya belum pernah ketemu dan saya pengen jangan sampai lah Om. Amit-amit cuman kalau ketemu, amit-amit lah, kalau ketemu sama biawak tadi saya pernah ketemu, dan di Sabang itu saya ketemu monyet Om. Monyet, di Sabang itu namanya Cut Murung, itu tanjakan, orang bilang tanjakan monyet. Itu memang monyetnya banyak Om. Pas jalannya nanjak, itu monyet udah baris, ada yang di kabel listrik, ada yang di pohon, itu mereka udah baris. Kalau yang mulai ketemu monyet di Sumatera itu di Tamiang Om, Aceh Tamiang tuh perbatasan Sumatera Utara sama Aceh. Di Tamiang itu ada namanya tuh Kuala Simpang. Itu ada tulisan Kuala Simpang. Saya tadinya mau istirahat di situ, mau ngelar matras di situ, mau rebahan kan capek tuh Om. Tahu-tahu baru ngelar matras di atas monyet pada turun. Monyet itu kan, akhirnya saya nggak jadi. Saya geser untuk ke kotanya. Kalau di Medannya malah saya nggak nginep Om. Di Medan saya cuma city tour. Saya cuman target saya itu ke Istana Maimun, dapat ke Masjid Agung. Habis itu ngeliat bangunan-bangunan peninggalan Belanda, bangunan tua. Habis itu saya langsung ke arah Stabat. Saya ngeres di Stabat. Stabat itu
setelah melintasi Binjai. Binjai lewat dan di Stabet itu saya istirahat situ. Sebenarnya kemarin saya mau lanjut karena puasa, goes saya nggak maksimal. Saya cuma dapat 20-30 kilo, akhirnya saya off. Saya paksa pulang dulu, Om. Saya pulang dulu karena pertimbangan saya ingin merasakan Ramadan sama keluarga di Tangerang lah. Jadi sepeda saya tinggal di Banda. Nah ini Om, dari tadi ngobrol, baru tadi si Om Yugo nih ngomong keluarga. 50 hari goes, baru sekarang dia ngomong keluarga. Pengen Ramadan bersama keluarga. Lah emang dari awal keluarga ngizinin berangkat 50 hari sana? Alhamdulillah saya dapat support yang luar biasa dari istri saya. Masya Allah. Karena kebetulan Jarang-jarang hobinya sama dan dia juga seorang yang suka kegiatan outdoor juga. Dia suka diving juga, dia suka sepedaan juga dan ya alhamdulillah dikasih kesempatan izin untuk melakukan perjalanan ini. Cerita nggak enaknya apa, Om Yugo? Jadi ada suatu tempat itu namanya perbatasan ini Om, antara Pekanbaru, antara Riau dengan Sumatera Utara. Rokan Hilir ya kalau nggak salah. Itu nama perbatasan itu Balam. Balam sebelum Pekanbaru itu rolling Om, rolling 4 tebel lah, rolling lah. Pokoknya rolling, udah jam 4 sore, tenaga saya udah mau habis. Nggak tahu kenapa saya dikejar anjing Om, di belakang gitu. Saya dikejar anjing, jadi di aspal tuh kan suara anjing terdengar tuh. Saya ngeliat belakang, aduh anjing ngejar saya. Udah, spontan saya nggak tahu kenapa refleks. Langsung kuat tenaga tuh ya? Langsung kuat tenaga. Dan itu di sepeda saya Om, ntar lihat foto saya ada sepeda itu saya selalu bawa bambu. Bambu itu saya bawa dari Kalianda. Di satu sisi buat standar, dan satu sisi buat jaga-jaga. Itu bambu itu kepake di Jambi, saya kepake buat kejar anjing juga. Terus di Balam kejar anjing. Terus yang terakhir di Sabang buat ngusir monyet. Itu pakai Om. Jadi musuh utamanya anjing sebenarnya. Musuh utamanya Om. Dan sekarang bambunya dipakai teman saya anak NTT yang dari Sabang sekarang tujuan pulang ke NTT. Nah itu kan kalau dari sisi itu Om. Kalau dari budget gimana Om? Hal yang paling sedih bagi saya jual kamera jujur. Saya jual kamera itu di Rantau Prapat. Jualnya kemana? Saya minta tolong sama teman-teman motor di sana. Saya minta tolong saya jualin kamera saya. Oke. Dan mereka welcome, mereka nolong saya dan kamera udah laku Om. Nggak tahu itu jalan yang di atas mungkin. Kamera cepet laku, udah laku. Saya kasih fee-nya ke mereka nggak mau ngambil. Dia bilang ini buat mas butuh di jalan. Mas perlu ini buat di jalan. Akhirnya ya dengan berat hati saya jual. Sebenarnya kalau saya minta ke rumah ke istri dikasih, cuma saya nggak mau. Pasti ujung-ujungnya transfer lah ya. Mending saya ngorbanin, saya jual kamera saya dulu untuk meneruskan perjalanan saya. Kalau kamera bisa nanti dibeli lagi ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau diomelin waduh nggak enak, jadi nggak tenang perjalanan ya. Kayak keganggu itu perjalanan Om. Jadi di Sabang itu Om, saya kalau boleh jujur, uang saya tinggal 1 juta. Pas di Sabang itu ada namanya, saya di Pulau Weh kan, itu namanya Pulau Rubiah. Pulau Rubiah itu tempat yang buat snorkeling segala macam. Itu saya tuh dilematis Om. Uang 1 juta, saya nanya ke yang kapal untuk penyeberangan, untuk sewa alat dan segala macamnya itu hampir 600.000. Itu buat snorkeling segala macam. Tapi di satu sisi saya perlu duit buat pulang. Akhirnya saya cuma duduk di ini Om, duduk di apa namanya? Bener ya. Sedih banget. Saya duduk di apa namanya? Dermaga. Saya ngeliatin. Untung sekali ada anemon lewat melintas. Ada ya minimal lihat lah gitu ya. Itu ngobatin kecewa saya nggak bisa nyebrang gitu. Terakhir Om Yugo, sebenarnya udah sempat Om Yugo bahas. Sebenarnya tips and tricksnya kalau kita mau goes jauh itu apa aja sih Om Yugo? Selain tadi mental, di luar itu misalnya persiapan gearsnya lah, sepedanya, bannya, perlengkapannya itu apa aja yang mesti disiapin Om Yugo? Ya kalau saya sih nggak fanatik dengan salah satu brand ya Om. Kayak yang penting tool pendukungnya ini Om. Yang penting kalau ban serep segala macam itu perlu. Karena di suatu daerah tuh belum tentu ada part-part tersebut kan. Dan gitu. Om Yugo skill untuk segala macam ini udah ini juga ada sedikit. Kalau sekedar untuk tambal ban atau kerusakan yang sifatnya urgensi saya bisa. Bisa ya. Tapi kalau buat setel jari-jari sampai sekarang saya nggak bisa Om. Luar biasa Om. Memang nggak mudah. Kalau kita sih kalau dengerin cerita Om Yugo itu kelihatannya mudah, enak. Tapi ya itu semua tergantung kemauan, mental, dan kita juga harus siap fisik, siap tools perlengkapannya, siapin uang juga karena ya pasti butuh uang juga. Dan yang paling utama Om,
restu dari istri Om. Keluarga itu karena Keluarga. kan yang bikin kita nyaman di jalan adalah restu mereka. Iya betul, itu yang utama. Oke Om, kita udah cukup banyak ngobrol-ngobrol sama Om Yugo. Siap. Tinggal kita tunggu Om Yugo nanti baliknya gimana dari Aceh sampai balik ke Ciledug lagi. Nanti dari situ kita akan ngobrol-ngobrol lagi dari Om Yugo gimana pengalamannya. Pastinya dengan oleh-oleh view landscape yang keren-keren banget di Sumatera bagian barat Om Yugo ya. Oke Om, sampai ketemu lagi. Salam sehat semua, bikes for all. Thank you Om Yugo. Sama-sama Om.